Langsung kupecat dan kupermalukan karyawan yang menghinaku miskin karena penampilan sederhanaku. Dia tahu aku adalah bos pemilik perusahaan tempat dia bekerja. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Sinar mentari pagi menerobos celah gorden sutra tebal di sebuah kamar yang luasnya mungkin setara dengan satu rumah tipe menengah. Namun, kemewahan itu seolah tak tersentuh oleh sang empunya kamar. Bima Wijoyo, pria berusia akhir 40-an, sudah terjaga sejak azan subuh berkumandang. Ia tidak sedang memelototi layar laptop yang menampilkan pergerakan saham global, atau menerima panggilan telepon bisnis dari belahan dunia lain. Sebaliknya, ia baru saja selesai melipat sajadahnya, dan kini duduk di tepi ranjang berukuran masif, menatap keluar jendela dengan pandangan yang tenang dan dalam. Pakaian yang ia kenakan jauh dari citra seorang konglomerat yang fotonya sesekali muncul di majalah bisnis. Hanya sebuah kaos oblong putih polos yang warnanya sudah sedikit kusam dan celana kolor selutut. Di atas nakas di sampingnya, bukan jam tangan Rolex atau Patek Philippe yang tergeletak, melainkan sebuah tasbih kayu sederhana. Inilah Bima Wijoyo, pemilik Wijoyo Group, sebuah gurita bisnis yang cabangnya menggurita dari properti, retail, hingga perbankan. Seorang pria yang bisa membeli pulau pribadi jika ia mau, namun menemukan kebahagiaan terbesar dalam kesederhanaan. Pagi, Pak Bima. Sapa seorang asisten rumah tangga parubaya dengan hormat saat Bima menuruni tangga kayu jati yang megah. Pagi, Bei Sumi. Kopi tubruknya satu. Ya, gulanya sedikit saja. Jawab Bima dengan senyum ramah yang selalu berhasil menenangkan siapapun yang melihatnya. Bei Sumi mengangguk dan segera berlalu ke dapur. Ia sudah bekerja dengan Bima selama lebih dari 20 tahun dan hafal betul kebiasaan majikannya. Bima tidak pernah meminta sarapan ala kontinental atau hidangan rumit lainnya. Menu favoritnya di pagi hari adalah nasi goreng kampung buatan Bei Sumi. Terkadang hanya sepiring singkong rebus dengan secangkir kopi hitam pekat. Baginya, kemewahan bukanlah tentang apa yang bisa ia beli, melainkan tentang ketenangan jiwa yang tidak bisa dibeli. Sambil menunggu kopinya, Bima mengambil koran pagi dari meja di ruang tengah. Ia lebih suka membaca berita dari kertas daripada dari layar gawai. Gemerisik halaman yang ia balik adalah musik tersendiri baginya. Matanya menyapu berita utama tentang politik dan ekonomi. Namun perhatiannya lebih tertuju pada kolom kecil yang membahas tentang tren retail terbaru di ibu kota. Di sana, disebutkan tentang sebuah butik fashion kelas atas yang baru dibuka di salah satu mall paling prestisius, Grand Wijoyo Emporium. Mall itu miliknya. Butik itu pun anak perusahaan barunya. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Inilah yang akan menjadi agendanya hari ini. Bukan rapat dewan direksi atau penandatanganan kontrak triliunan. Hari ini, ia akan menjadi rakyat biasa. Seorang pengamat sunyi yang ingin melihat langsung bagaimana mesin bisnisnya bekerja di level paling bawah. Setelah sarapan sederhana dan secangkir kopi, Bima kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian. Ia tidak membuka lemari besar yang berisi deretan jas Brioni atau kemeja Zegna. Ia justru membuka sebuah lemari kecil di sudut ruangan, mengeluarkan sehelai kaos oblong berkerah yang warnanya sudah sedikit pudar, celana jeans belel yang nyaman, dan sepasang sandal jepit kulit yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Penampilannya lebih mirip seorang pensiunan pegawai negeri atau pemilik warung kelontong daripada seorang miliarder. Ketika ia berjalan ke teras depan, Pak Ujang, sopir pribadinya yang sudah siaga di samping sedan mewah hitam mengilap, segera membukakan pintu. Siap, Pak Bima. Hari ini kita ke kantor pusat dulu. Bima menggeleng pelan. Tidak, Pak Ujang. Hari ini saya mau jalan-jalan sendiri. Mobilnya biar di garasi saja. Wajah Pak Ujang menunjukkan sedikit kekhawatiran. Bapak yakin? Cuaca di luar panas sekali. Pak, biar saya antar saja kemana Bapak mau pergi. Nanti saya bisa tunggu di tempat yang tidak mencolok. Tidak apa-apa, Pak Ujang. Kata Bima sambil menepuk pundak sopirnya itu dengan akrab. Saya justru sedang ingin merasakan panasnya matahari dan sumpeknya angkutan umum. Sudah lama sekali rasanya. Saya ingin tahu, apa yang dirasakan para pelanggan saya setiap hari. Bagaimana mereka berjuang untuk datang ke mall saya. Itu riset pasar terbaik, kan?
Pak Ujang hanya bisa tersenyum pasrah. Ia tahu, jika majikannya sudah berkata demikian, tidak ada yang bisa membantah. Keunikan Bima Wijoyo justru terletak di sana. Ia tidak pernah membangun tembok antara dirinya dan dunia nyata. Dengan langkah ringan, Bima Wijoyo berjalan keluar dari gerbang rumahnya yang tinggi dan megah, meninggalkan di belakangnya kemewahan yang bisa membuat banyak orang iri. Ia berjalan menyusuri trotoar, merasakan debu jalanan beterbangan, dan mendengar klakson kendaraan bersahut-sahutan. Beberapa langkah dari rumahnya, ia berhenti di sebuah halte bus yang ramai. Ia berdiri di antara para pekerja kantoran, mahasiswa, dan ibu-ibu yang hendak ke pasar. Tak ada seorang pun yang menyadari bahwa pria berpenampilan sederhana di samping mereka adalah orang yang gedung-gedung pencakar langitnya mereka lihat setiap hari. Bus kota yang penuh sesak akhirnya datang. Bima ikut berdesakan masuk, berhasil mendapatkan tempat berdiri di dekat pintu. Aroma keringat dan parfum murah bercampur menjadi satu, diiringi deru mesin yang memekakan telinga. Namun, Bima justru menikmatinya. Ia mengamati wajah-wajah di sekelilingnya. Wajah lelah namun penuh semangat juang. Inilah denyut nadi kehidupan yang sesungguhnya. Sesuatu yang tidak akan pernah ia rasakan di dalam ruang rapat ber-AC yang dingin dan senyap. Setelah hampir 1 jam perjalanan yang penuh guncangan, Bima turun di depan Grand Wijoyo Emporium. Kemegahan mal itu kontras dengan bus reot yang baru saja ia tinggalkan. Udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyambutnya begitu ia melangkah melewati pintu putar. Lantai marmernya berkilauan, dan aroma parfum mewah menguar dari setiap sudut. Ia berjalan santai, membiarkan matanya menjelajahi setiap detail. Ia tersenyum puas melihat keramaian di mal miliknya. Tujuannya jelas. Lantai 2, tempat butik fashion terbarunya, La Haute Couture, berada. Sebuah nama yang terdengar angkuh, sengaja dipilih untuk menyasar segmen pasar paling atas. Ia penasaran, apakah pelayanan di butik itu seeksklusif namanya? Apakah mereka memperlakukan setiap pengunjung dengan hormat? Atau hanya mereka yang datang dengan mobil mewah dan menenteng tas bermerek? Dengan langkah mantap, ia menaiki eskalator menuju lantai 2. Jantungnya berdebar sedikit, bukan karena gugup, melainkan karena antisipasi. Petualangan penyamarannya hari ini akan segera dimulai. Ia membetulkan letak kaosnya yang sedikit miring, dan berjalan menuju pintu kaca butik yang tampak megah itu. Di dalam La Haute Couture, suasana terasa seperti di dunia lain. Lantainya terbuat dari pualam Italia yang memantulkan cahaya dari lampu-lampu kristal gantung yang berkilauan lembut. Dindingnya dilapisi kain beludru berwarna zamrud, memberikan kesan mewah dan privat. Di setiap sudut, manekin-manekin tanpa wajah mengenakan gaun dan setelan adibusana terbaru, dipajang layaknya karya seni di sebuah galeri. Udara dipenuhi aroma parfum mahal yang lembut, campuran antara bunga lili dan kayu aras, sebuah wewangian yang diracik khusus untuk butik ini. Keheningan yang ada bukanlah keheningan yang kosong, melainkan keheningan yang berkelas. Hanya sesekali dipecah oleh gesekan lembut kain sutra atau denting hak sepatu di atas lantai marmer. Di tengah kemewahan itu, berdirilah Riana, sang manajer penjualan. Penampilannya tak kalah sempurna dari interior butik. Ia mengenakan gaun kerja berwarna hitam pekat yang membalut tubuhnya dengan pas. Potongannya tegas dan modern. Rambutnya disanggul rapi tanpa sehelai anak rambut pun yang berani keluar jalur. Riasan wajahnya tanpa celah, dengan lipstik merah menyala yang menjadi satu-satunya warna kontras pada penampilannya. Sepatu stiletto setinggi 12 cm yang ia kenakan seolah menegaskan posisinya, meninggikannya di atas yang lain, baik secara harfiah maupun kiasan. Namun, di balik penampilan yang memesona itu, tersimpan sepasang mata yang tajam dan dingin. Mata elang yang selalu mengawasi, menilai, dan menghakimi. Setiap gerak-gerik stafnya tak luput dari pengamatannya. Baginya, butik ini adalah panggung kerajaannya, dan ia adalah ratu yang menuntut kesempurnaan mutlak. Kesempurnaan dalam pelayanan, kesempurnaan dalam penampilan staf, dan yang terpenting, kesempurnaan dalam profil pelanggan yang masuk. Saat itu, butik sedang lengang. Hanya ada beberapa sosialita yang sedang melihat-lihat koleksi tas terbaru, dilayani oleh staf senior yang paling berpengalaman.
Mata Riana kemudian tertuju pada seorang staf junior bernama Maya, yang berdiri sedikit canggung di dekat area pakaian kasual. Wajah Maya tampak sedikit murung. Dengan langkah-langkah yang terukur dan tanpa suara, Riana menghampirinya. Kehadirannya langsung menciptakan aura tegang di sekelilingnya. "Maya," panggil Riana dengan suara rendah namun tajam. "Kenapa kamu hanya berdiri di situ? Apa target penjualanmu untuk hari ini sudah tercapai?" Maya sedikit terlonjak kaget. "Belum, Bu Riana." "Maaf, Bu." "Belum." Riana mengangkat sebelah alisnya. "Tentu saja belum. Karena setengah jam yang lalu, saya lihat kamu menghabiskan waktu meladeni seorang ibu-ibu yang penampilannya lebih cocok untuk ke pasar tradisional. Apa yang kamu harapkan? Dia akan membeli gaun seharga 50 juta dengan uang kembalian belanja sayur." Wajah Maya memerah. "Maaf, Bu. Tapi ibu itu bertanya dengan sangat sopan. Jadi saya hanya mencoba membantunya." "Membantu?" potong Riana dengan nada sinis. "Dengar, Maya. Ini Lavo Tekutur, bukan panti sosial. Waktu kita di sini sangat berharga. Setiap menit yang kamu habiskan untuk melayani orang yang salah adalah kerugian bagi perusahaan. Dan kerugian bagi bonus saya. Paham?" Riana melangkah lebih dekat. Suaranya kini berbisik namun penuh penekanan. "Lihat sekelilingmu. Lihat pelanggan kita. Mereka adalah para istri pejabat, pengusaha sukses, selebritas. Mereka tidak datang ke sini untuk melihat pemandangan. Mereka datang untuk menegaskan status mereka. Dan tugas kita adalah melayani status itu, bukan melayani semua orang." Ia menepuk pelan seragam Maya yang sedikit kusut. "Ingat baik-baik. Aturan pertama di kerajaan saya. Nilai pelanggan dari ujung rambut sampai ujung kaki dalam 3 detik pertama. Lihat jam tangannya, tasnya, sepatunya. Jika totalnya tidak lebih dari harga sebuah mobil kota, cukup berikan senyum palsu dan serahkan pada staf magang. Jangan buang waktumu yang berharga." "Tapi, Bu, bagaimana jika kita salah menilai?" tanya Maya ragu-ragu. Riana tertawa kecil, tawa yang tidak mencapai matanya. "Sayangku, orang kaya sejati tidak akan pernah berpenampilan seperti gembel. Itu hanya ada di cerita sinetron. Di dunia nyata, citra adalah segalanya. Penampilan adalah kartu nama pertama. Jika seseorang tidak cukup peduli untuk berpenampilan layak saat masuk ke butik ini, berarti dia tidak layak menjadi pelanggan kita." Setelah memberikan pelajaran itu, Riana berbalik dan berjalan dengan anggun ke arah meja kerjanya yang terbuat dari kayu eboni mengilap. Ia merasa puas telah menegakkan standar tinggi di butiknya. Ia sangat ambisius. Jabatan manajer ini adalah batu loncatannya. Ia bermimpi suatu hari nanti bisa menjadi direktur regional, dan ia tidak akan membiarkan staf junior yang naif dan idealis seperti Maya menghalangi jalannya. Baginya, empati adalah kelemahan. Di dunia retail kelas atas, yang berkuasa adalah komisi dan koneksi. Sementara itu, Bima Wijoyo telah tiba di depan pintu kaca butik. Ia bisa melihat kemewahan interiornya dari luar. Ia juga sekilas menangkap interaksi antara seorang wanita berpenampilan superior dengan seorang staf muda yang tampak tertunduk. Ia tidak bisa mendengar percakapan mereka. Namun bahasa tubuh keduanya sudah cukup menceritakan sebuah kisah tentang kekuasaan dan ketakutan. Bima menarik napas sejenak. Ia membetulkan posisi kaos oblongnya yang terasa sedikit asing di tengah lautan kemewahan ini. Kemudian, dengan langkah yang tenang dan tanpa keraguan, ia mendorong pintu kaca yang berat itu. Lonceng kecil di atas pintu berdentang lembut, mengumumkan kedatangan seorang pelanggan baru. Seorang pelanggan yang sama sekali tidak sesuai dengan kriteria. Sempurna, Riana. Denting lembut lonceng di atas pintu kaca terdengar begitu nyaring di tengah keheningan butik yang berkelas itu. Semua pasang mata yang ada di ruangan itu, para staf penjualan dan beberapa pelanggan sosialita, seketika menoleh ke arah sumber suara. Kehadiran Bima Wijoyo, dengan kaos oblongnya yang pudar dan sandal jepit kulit sederhana, menciptakan riak anomali yang mengganggu harmoni kemewahan, Lavo Tekutur. Seolah-olah seorang nelayan baru saja salah melangkah masuk ke dalam pesta dansa di istana.
Udara yang tadinya terasa ringan dan dipenuhi aroma parfum mahal, kini terasa sedikit tegang. Para staf penjualan yang terlatih untuk tersenyum ramah seketika membeku. Senyum mereka goyah, digantikan oleh ekspresi kebingungan yang berusaha keras mereka sembunyikan di balik topeng profesionalisme. Mereka saling berpandangan, seolah bertanya tanpa suara. Siapa yang akan menangani ini? Bima bersikap seolah tidak menyadari tatapan-tatapan aneh yang ditujukan kepadanya. Ia melangkah masuk dengan santai. Matanya berkeliling dengan kekaguman yang tulus. Ia mengamati detail interior, kualitas bahan pakaian yang terpajang, dan cara penataan cahaya yang menyorot setiap produk dengan sempurna. Dalam hatinya, ia memuji tim desain interiornya. Namun di luar, ia hanyalah seorang bapak-bapak biasa yang tampak terpesona dan mungkin sedikit tersesat. Di sudut ruangan, Maya, staf junior yang baru saja ditegur Riana, merasakan dilema yang luar biasa. Hatinya yang baik menyuruhnya untuk segera menghampiri dan menyapa pria itu. Bagaimanapun juga, setiap orang yang masuk adalah tamu. Namun, peringatan tajam Riana masih terngiang-ngiang di telinganya. Ia takut salah langkah dan kembali menjadi sasaran kemarahan manajernya. Ia hanya bisa menunduk, pura-pura merapikan tumpukan kemeja sutra di dekatnya, sambil sesekali melirik gugup ke arah Bima. Staf-staf senior lainnya lebih pandai bermain peran. Mereka secara terang-terangan mengabaikan Bima. Salah satu dari mereka yang sedang melayani seorang sosialita, sengaja mengeraskan suaranya. Tentu saja, Nyonya. Tas kulit buaya ini didatangkan langsung dari Milan. Hanya ada 3 di seluruh Asia Tenggara. Pesan yang tersirat sangat jelas. Tempat ini hanya untuk kalangan tertentu, dan Anda, tuan yang memakai sandal jepit, jelas bukan salah satunya. Di singgasananya, meja eboni di tengah ruangan, Riana mengamati pemandangan itu dengan mata menyipit. Alisnya yang terawat sempurna berkerut sedikit. Kehadiran Bima adalah sebuah noda. Sebuah gangguan pada pemandangan sempurna yang telah ia ciptakan. Pria itu adalah anomali visual yang merusak citra eksklusif butiknya. Riana merasa terhina. Bagaimana bisa petugas keamanan mal membiarkan orang seperti ini masuk ke area butik premium? Ia menunggu beberapa saat, berharap pria itu akan merasa canggung dan segera pergi dengan sendirinya. Namun, Bima justru terlihat semakin nyaman. Ia mulai berjalan perlahan, menyentuh dengan lembut ujung lengan sebuah jas kasmir, merasakan tekstur kainnya dengan jemari yang berpengalaman. Gerakannya tidak canggung, melainkan penuh apresiasi, layaknya seorang ahli. Kesabaran Riana habis. Ia tidak bisa membiarkan insiden ini berlarut-larut. Ia tidak mau para pelanggan VVIP-nya merasa tidak nyaman dengan kehadiran pengunjung yang tidak sepadan. Dengan helaan napas yang dramatis, seolah ia harus melakukan tugas yang sangat tidak menyenangkan, Riana berdiri dari kursinya. Denting hak sepatunya di lantai pualam terdengar tegas dan berwibawa saat ia berjalan membelah ruangan. Semua staf menahan napas. Mereka tahu apa yang akan terjadi. Sang ratu akan turun tangan untuk mengusir penyusup dari kerajaannya. Riana menghampiri Bima dengan senyum yang dipaksakan. Senyum yang lebih mirip seringai dingin. Senyum itu tidak mencapai matanya yang menatap Bima dari atas ke bawah dengan penilaian yang cepat dan menghina. Kaos kusam, jeans belel, sandal jepit. Vonis sudah dijatuhkan dalam benaknya bahkan sebelum ia membuka mulut. "Selamat siang, Bapak." Sapanya dengan nada yang dibuat seramah mungkin, namun menyimpan ketidaksabaran yang kental. "Ada yang bisa saya bantu? Mungkin Bapak sedang mencari seseorang." Pertanyaan itu adalah sebuah jebakan. Riana sengaja mengasumsikan Bima tidak mungkin datang untuk berbelanja, melainkan hanya seorang kurir, sopir, atau seseorang yang salah alamat. Bima menoleh, menghadiahkan senyum yang tulus dan hangat, kontras dengan senyum dingin Riana. "Oh, tidak. Saya tidak sedang mencari siapa-siapa. Saya hanya sedang melihat-lihat. Koleksi jas di sini bagus-bagus sekali, ya?" Jawaban Bima di luar dugaan Riana. Ia mengira pria ini akan langsung menjelaskan tujuannya yang tidak penting dan segera pergi. Ternyata, ia berani-beraninya mengaku ingin melihat-lihat. "Betul sekali, Pak," jawab Riana,
Senyumnya semakin tipis. Semua koleksi kami adalah rancangan desainer ternama Eropa. Tentu saja, kualitasnya sepadan dengan harganya. Ia sengaja menekankan kata, harga, berharap pria di depannya mengerti maksudnya dan sadar diri. Namun, Bima sepertinya tidak menangkap sinyal itu. Ia malah menunjuk salah satu jas berwarna biru tua yang tergantung paling depan. Yang ini, bahannya apa, ya? Kelihatannya sangat halus. Riana melirik jas yang ditunjuk Bima. Itu adalah salah satu koleksi termahal mereka, terbuat dari wol merino super halus yang dicampur dengan sutra. Harganya setara dengan sebuah sepeda motor sport keluaran terbaru. Momen inilah yang ditunggu-tunggu Riana. Momen untuk mengakhiri sandiwara ini dan mengembalikan tatanan di kerajaannya. Pertemuan tak terduga ini akan segera ia ubah menjadi sebuah pelajaran bagi si pria sederhana, dan juga bagi para stafnya. Riana menarik napas perlahan, seolah sedang mengumpulkan kekuatan untuk menyampaikan sebuah pengumuman agung. Bibirnya melengkung membentuk senyum superior yang nyaris tak terlihat. Inilah saatnya. Dengan satu kalimat, ia akan meruntuhkan keberanian pria di hadapannya dan mengembalikannya ke tempat yang semestinya. Jas yang ini, ujarnya dengan artikulasi yang sangat jelas, setiap suku kata diucapkan dengan penekanan yang merendahkan, adalah edisi terbatas dari koleksi musim gugur di Paris. Terbuat dari campuran 80% wol merino super 200S dan 20% sutra mulberry. Pengerjaannya sepenuhnya dengan tangan oleh penjahit master di Italia. Ia berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap, sebelum menjatuhkan bomnya. Harganya 375 juta rupiah. Pak. Ia mengatakannya sambil menatap lurus ke mata Bima, mengharapkan reaksi syok, wajah pucat, atau setidaknya kegugupan yang canggung. Ia sudah membayangkan pria itu akan tertawa getir, meminta maaf karena telah membuang waktunya, lalu berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa, menahan malu. Para staf lain dan pelanggan yang mencuri dengar pun seolah menahan napas, menunggu drama kecil itu mencapai klimaksnya. Namun, reaksi yang Riana dapatkan jauh dari ekspektasinya. Bima Wijoyo tidak terkejut. Ia tidak pucat. Ia bahkan tidak berkedip. Sebaliknya, ia hanya mengangguk-angguk kecil, seolah harga fantastis itu adalah informasi yang wajar dan sudah ia duga. Wajahnya tetap tenang, dihiasi senyum tipis yang sama. Pantas saja. Gumam Bima lebih pada dirinya sendiri. Kualitasnya memang terlihat istimewa. Jahitannya rapi sekali. Lalu, ia kembali menatap Riana. Boleh saya coba? Permintaan itu seperti percikan api yang menyulut tong bahan peledak. Kesabaran Riana, yang sedari tadi sudah setipis benang sutra, akhirnya putus. Baginya, ini bukan lagi ketidaktahuan, melainkan sebuah penghinaan. Pria ini pasti sedang mempermainkannya. Mengolok-olok butik mewahnya. Tawa kecil yang dingin dan penuh cemoohan lolos dari bibir Riana. Coba? Bapak mau mencoba jas ini? Nadanya terdengar seperti sedang berbicara dengan anak kecil yang meminta izin bermain dengan pusaka keluarga yang tak ternilai harganya. Maaf, Pak, sepertinya ada kesalahpahaman. Lanjutnya, kini melepaskan semua kepura-puraan ramahnya. Wajahnya mengeras, dan sorot matanya tajam menusuk. Barang-barang di sini, terutama koleksi premium seperti ini, sangat rapuh. Kami tidak bisa membiarkan sembarang orang mencobanya. Keringat atau gesekan yang tidak perlu bisa merusak serat kainnya yang halus. Pernyataan itu adalah tamparan yang sangat telak. Sembarang orang. Kata-kata itu menggantung di udara, penuh dengan racun penghinaan. Di sudut lain, Maya menunduk semakin dalam. Wajahnya terasa panas karena malu mendengar perlakuan manajernya. Ia berharap bisa menghilang dari tempat itu. Bima tetap tenang, meskipun hatinya mulai merasakan kekecewaan yang mendalam. Kekecewaan pada sikap seorang karyawan yang seharusnya menjadi wajah dari perusahaannya. Bagaimana saya bisa tahu ukurannya pas atau tidak jika tidak dicoba terlebih dahulu? Tanyanya dengan logika sederhana. Oh, Bapak tidak perlu khawatir soal itu, sahut Riana cepat. Nadanya semakin sinis. Pelanggan kami yang sesungguhnya sudah memiliki penjahit pribadi untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan.
Mereka membeli bukan karena pas di badan, Pak. Mereka membeli karena pas dengan status mereka. Ini sudah lebih dari sekadar penolakan. Ini adalah pengusiran secara halus. Riana melipat tangannya di dada. Sebuah gestur final yang menunjukkan ia tidak mau lagi berdebat. Dengan segala hormat, Pak, katanya dengan suara yang lebih keras, memastikan para pelanggan VVIP-nya bisa mendengar bahwa ia sedang mengatasi masalah. Mungkin butik ini kurang sesuai dengan yang Bapak cari. Ada banyak toko lain di mall ini yang menjual jas dengan model serupa, tapi dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Kami tidak ingin membuang-buang waktu Bapak yang berharga, dan tentu saja, kami juga tidak ingin membuang waktu kami. Setiap kata adalah belati. Setiap kalimat adalah vonis. Bima Wijoyo, sang pemilik mall dan perusahaan induk butik itu, baru saja divonis tidak layak bahkan untuk sekadar mencoba sehelai pakaian di tokonya sendiri. Bima menatap Riana dalam diam selama beberapa detik. Ia tidak lagi tersenyum. Wajahnya kini datar, namun matanya yang tenang memancarkan kilau yang aneh. Sebuah kilau kekecewaan, namun juga ketegasan. Ia melirik sekilas ke sekelilingnya, melihat wajah-wajah yang mencibir, staf yang menghindar, dan seorang staf muda yang tampak hampir menangis. Pemandangan ini memberinya semua jawaban yang ia butuhkan. Riset pasarnya hari ini telah selesai, dengan hasil yang sangat mengecewakan. Ia menarik napas panjang, kemudian mengembuskannya perlahan. Ia kembali memfokuskan pandangannya pada Riana, yang kini menatapnya dengan ekspresi kemenangan. Baiklah, ucap Bima dengan suara yang tenang namun tegas, memecah keheningan yang tegang. Saya mengerti. Riana tersenyum puas. Ia mengira pria itu akhirnya menyerah. Namun, Bima melanjutkan kalimatnya. Kalau begitu, saya tidak akan mencobanya. Saya beli saja langsung jas ini. Keheningan seketika pecah, digantikan oleh kebingungan. Riana mengerutkan kening. Apa kata Bapak? Saya beli jas ini, ulang Bima dengan lebih jelas. Kemudian, matanya berkeliling. Ia menunjuk sebuah gaun malam berwarna merah marun yang dikenakan manekin di tengah ruangan. Dan gaun itu. Ia menunjuk deretan kemeja di rak lain. 5 kemeja sutra itu. Warna apa saja? Ia menunjuk ke etalase dasi. Dan 10 dasi yang ada di sana. Seluruh ruangan membeku. Para sosialita berhenti berbisik. Para staf berhenti bergerak. Bahkan detak jam di dinding seolah terhenti. Riana menatap Bima dengan mulut sedikit ternganga. Matanya membelalak tak percaya. Logikanya tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Ini pasti lelucon. Orang gila ini pasti sedang berhalusinasi. Ia kembali menguasai diri, dan tawa yang lebih keras dan lebih menghina keluar dari mulutnya. Bapak ini lucu sekali. Mau bayar pakai apa semua itu? Pakai daun pisang. Itu adalah penghinaan terakhir. Puncak dari kesombongan yang telah Riana tunjukkan sejak awal. Bima tidak membalas penghinaan itu. Ia hanya menatap Riana lurus di mata dengan tatapan yang dingin dan menusuk. Tatapan yang belum pernah dilihat Riana sebelumnya. Panggil manajer umum mal ini ke sini, katanya dengan suara rendah namun penuh otoritas. Sekarang juga. Perintah Bima yang tenang namun penuh kuasa itu menggema di dalam butik yang mendadak senyap. Panggil manajer umum mal ini ke sini. Sekarang juga. Untuk sesaat, Riana hanya bisa menatapnya, tertegun. Otaknya mencoba memproses arogansi yang luar biasa dari pria di hadapannya. Siapa dia berani memerintah seperti itu? Seorang gembel yang baru saja berhalusinasi ingin membeli barang senilai ratusan juta, kini bertingkah seolah-olah dia adalah seorang raja. Kebingungan Riana dengan cepat berubah menjadi amarah yang meluap-luap. Cukup sudah. Lelucon ini sudah keterlaluan. Ia tidak akan membiarkan pria gila ini merusak reputasi butiknya lebih jauh lagi. Manajer umum. Riana tertawa. Kali ini tawanya terdengar nyaring dan lepas, syarat dengan penghinaan murni. Bapak pikir Bapak siapa? Presiden? Dengar ya, Pak. Pak Haryono, manajer umum kami, adalah orang yang sangat sibuk. Beliau tidak punya waktu untuk meladeni orang iseng seperti Anda.
Sekarang, saya minta Bapak pergi dari sini dengan tenang, atau saya akan benar-benar memanggil petugas keamanan untuk menyeret Anda keluar. Ia memberi isyarat dengan matanya kepada dua staf pria yang berdiri di dekat pintu. Mereka mengerti kode itu dan mulai melangkah maju perlahan, bersiap untuk mengawal Bima keluar. Suasana menjadi semakin tegang. Para pelanggan sosialita yang tadinya hanya menonton dari jauh, kini mulai berbisik-bisik dengan lebih heboh, menikmati drama yang tak terduga ini. Bima sama sekali tidak terintimidasi. Ia tidak bergeming dari posisinya. Tatapannya masih terkunci pada Riana, dingin dan tak terbaca. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya, sebuah model lama yang tampak sederhana, semakin menguatkan asumsi Riana, dan mengetik sebuah pesan singkat dengan satu ibu jari. Anda punya waktu 30 detik untuk menelepon manajer Anda sendiri, kata Bima dengan suara datar. Setelah itu, kesempatan Anda habis. Ancaman itu begitu absurd bagi Riana hingga ia kembali tertawa. Kesempatan? Kesempatan apa? Bapak benar-benar sudah tidak waras. Ia berbalik ke arah meja kasir. Telepon keamanan. Usir Bapak ini. Namun, sebelum staf di kasir sempat mengangkat gagang telepon, pintu kaca butik tiba-tiba didorong terbuka dengan kasar. Seorang pria bertubuh gempal dengan setelan jas mahal yang sedikit kusut berlari masuk. Napasnya terengah-engah dan wajahnya pucat pasi. Keringat membasahi pelipisnya. Itu adalah Pak Haryono, manajer umum Grand Wijaya Mall. Semua orang di butik, terutama para staf, membeku di tempat. Mereka belum pernah melihat atasan tertinggi mereka itu dalam kondisi sepanik ini. Riana sendiri terkejut. Kebetulan macam apa ini? Pak Haryono, panggil Riana. Mencoba menguasai diri dan menunjukkan bahwa situasi ada dalam kendalinya. Syukurlah Bapak di sini. Ada sedikit masalah. Bapak ini. Kalimat Riana terpotong di udara. Ia terdiam saat melihat kemana arah pandangan Pak Haryono. Pria itu tidak sedikit pun meliriknya. Matanya yang penuh kepanikan tertuju lurus pada satu orang. Pria berpakaian sederhana yang baru saja akan ia usir. Dan kemudian, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Di depan semua stafnya, di depan para pelanggan VVIP-nya, Pak Haryono membungkukkan badannya dalam-dalam di hadapan Bima Wijoyo. Sebuah gestur hormat yang begitu dalam hingga nyaris menyentuh lantai. Pak Bima, seru Pak Haryono. Suaranya bergetar karena panik dan kelelahan. Maafkan saya, Pak. Saya benar-benar minta maaf atas keterlambatan saya. Saya tidak tahu Bapak berkunjung hari ini. Kenapa Bapak tidak memberitahu saya? Saya bisa menyiapkan penyambutan yang layak. Dunia Riana seolah berhenti berputar. Jantungnya terasa seperti jatuh ke perutnya. Pak Bima. Nama itu terasa asing namun juga familiar. Ia mencoba mengingat-ingat. Bima Wijoyo. Bima Wijoyo. Nama yang selalu ia lihat di bagian paling atas bagan struktur organisasi perusahaan. Nama pemilik Wijaya Group. Nama pemilik mal ini. Nama pemilik butik tempat ia bekerja. Sebuah kepingan puzzle jatuh di benaknya. Lalu kepingan lainnya. Dan lainnya. Semuanya membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Wajahnya yang tadi memerah karena amarah kini berubah menjadi seputih kertas. Kakinya terasa lemas. Lututnya gemetar hebat hingga ia harus berpegangan pada meja di dekatnya agar tidak jatuh. Ia menatap pria di hadapannya. Pria dengan kaos oblong pudar. Pria dengan sandal jepit. Pria yang ia sebut sembarang orang. Pria yang ia hina dan cemooh. Pria itu adalah bos besarnya. Sang pemilik perusahaan. Keringat dingin mulai membanjiri punggungnya. Suara tawa hinanya sendiri tadi seolah berputar-putar di telinganya. Mengejek kebodohannya. Kata-kata, bayar pakai daun pisang, terasa seperti belati yang menusuk jantungnya sendiri. Tamat sudah. Karirnya yang ia bangun dengan susah payah. Ambisinya, impiannya. Semuanya hancur lebur dalam sekejap. Bima mengabaikan Riana yang sedang dilanda teror. Ia menatap Pak Haryono dengan ekspresi yang masih datar. Haryono, saya tidak butuh penyambutan, katanya dengan tenang. Saya hanya butuh pelayanan yang baik.
Sesuatu yang tampaknya sangat langka di tempat ini. Pak Haryono menelan ludah dengan susah payah. Ia melirik Riana dengan tatapan marah sekaligus putus asa. Ia tahu apa yang telah terjadi. Pak Bima, saya benar-benar minta maaf atas nama staf saya. Ini tidak akan terulang lagi, Pak. Oh, saya jamin ini tidak akan terulang lagi, sahut Bima. Nadanya terdengar dingin. Ia kemudian menoleh ke arah asisten pribadinya yang baru saja tiba dan berdiri diam di dekat pintu. Tono, tolong urus pembayaran untuk semua barang yang saya pilih tadi. Gunakan kartu kredit pribadi saya. Setelah memberikan instruksi, Bima akhirnya kembali memalingkan wajahnya ke arah Riana. Untuk pertama kalinya, Riana melihat ekspresi di wajah Bima berubah. Senyumnya telah hilang, ketenangannya telah hilang. Yang tersisa hanyalah tatapan yang dingin, tajam, dan penuh dengan kekecewaan yang membara. Tatapan seorang pemilik yang baru saja melihat aset berharganya dirusak oleh orang yang seharusnya menjaganya. Anda, panggil Bima. Suaranya rendah namun mematikan. Siapa nama Anda? Riana membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya terasa kering dan tercekat. Seluruh keberanian dan kesombongannya telah menguap tanpa sisa, digantikan oleh rasa takut yang melumpuhkan. Keheningan di dalam butik terasa begitu pekat, seolah bisa diiris dengan pisau. Semua pasang mata tertuju pada Riana, yang berdiri gemetar di hadapan Bima Wijoyo. Pertanyaan sederhana, siapa nama Anda? Kini terasa lebih berat daripada vonis pengadilan. Setiap detik yang berlalu tanpa jawaban menambah beban di pundaknya, menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Pak Haryono, yang berdiri di samping Bima, memberikan tatapan tajam pada Riana, mendesaknya untuk menjawab. Akhirnya, dengan suara yang pecah dan nyaris tak terdengar, sebuah nama lolos dari bibirnya yang pucat. Riana. Pak. Riana Wulandari. Bima mengangguk perlahan, seolah mengukir nama itu dalam ingatannya. Ia tidak langsung berbicara. Sebaliknya, ia meluangkan waktu sejenak untuk mengamati setiap wajah di ruangan itu. Wajah para staf senior yang pucat dan penuh ketakutan. Wajah para pelanggan VVIP yang kini menatap dengan campuran rasa ngeri dan penasaran. Dan wajah staf junior, Maya, yang berdiri di sudut dengan mata berkaca-kaca, tampak paling menderita dari semuanya. Ketika Bima akhirnya berbicara, suaranya tidak menggelegar. Suaranya tenang, terukur, namun setiap katanya membawa beban yang luar biasa, memotong keheningan seperti pedang yang tajam. Riana Wulandari, ulangnya dengan jelas. Apakah Anda tahu apa filosofi dasar dari Wijaya Group? Perusahaan yang membayar gaji Anda setiap bulan. Riana hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan lemah. Pikirannya kosong. Semua teori manajemen dan penjualan yang pernah ia pelajari seolah menguap. Filosofi kami sederhana, lanjut Bima, pandangannya kini menyapu seluruh ruangan, berbicara kepada semua orang yang ada di sana. Kami percaya pada martabat. Martabat setiap individu. Kami membangun mal ini, mendirikan setiap toko di dalamnya, bukan hanya untuk menjual barang. Kami ingin menciptakan ruang di mana setiap orang, dari direktur perusahaan hingga petugas kebersihan, bisa merasa dihargai dan dihormati. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Saya memulai bisnis ini dari nol. Saya pernah menjadi orang yang sama seperti yang Anda lihat sekarang, katanya sambil menunjuk penampilannya sendiri dari atas ke bawah. Saya pernah diremehkan karena penampilan. Saya pernah dihakimi sebelum diberi kesempatan. Dan saya bersumpah, di dalam kerajaan bisnis yang saya bangun, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Pelanggan adalah raja. Itu adalah pepatah lama. Tapi bagi saya, manusia adalah manusia. Mereka pantas mendapatkan penghormatan, terlepas dari apa yang mereka kenakan atau berapa banyak uang yang mereka miliki di rekening bank. Matanya kembali tertuju pada Riana, setajam silet. Tapi hari ini, Anda, sebagai manajer di salah satu gerai andalan kami, telah meludahi filosofi itu. Anda tidak hanya gagal memberikan pelayanan. Anda telah gagal menjadi manusia yang baik. Anda menciptakan budaya ketakutan dan kesombongan di sini.
Anda menilai buku dari sampulnya, dan dengan angkuh melemparkan buku itu ke lantai karena Anda tidak suka dengan sampulnya yang sederhana. Napas Riana tercekat. Air mata mulai mengalir di pipinya, bukan karena penyesalan, melainkan karena teror murni akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Anda pikir kemewahan butik ini ada pada gaun seharga ratusan juta? Atau pada lantai pualamnya? Bima menggelengkan kepalanya perlahan. Bukan. Kemewahan sejati sebuah merek terletak pada pelayanannya, pada kehangatan yang dirasakan pelanggan saat mereka melangkah masuk. Dan Anda telah merampas semua itu. Anda mengubah tempat ini menjadi panggung untuk kesombongan Anda sendiri. Bima kemudian menoleh kepada Pak Haryono. Haryono, saya ingin semua transaksi pembelian saya hari ini dibatalkan. Pak Haryono dan Tono, asistennya, tampak terkejut. Tapi, Pak, saya tidak akan membelanjakan 1 rupiah pun di tempat yang dijalankan dengan cara seperti ini, potong Bima dengan tegas. Uang saya tidak ada artinya jika harus ditukar dengan penghinaan. Keputusan itu adalah tamparan yang lebih keras dari apapun bagi Riana. Penolakan Bima untuk membeli adalah simbol penolakan mutlak terhadap dirinya dan cara kerjanya. Itu adalah pernyataan bahwa butik di bawah kepemimpinannya tidak layak menerima uang dari sang pemilik. Kemudian, Bima melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia berjalan perlahan ke arah sudut tempat Maya berdiri membeku. Staf muda itu tampak ketakutan, mengira ia akan menjadi sasaran berikutnya. Bima berhenti di depannya dan memberinya senyum kecil yang tulus. Senyum pertama yang ia tunjukkan sejak Pak Haryono tiba. "Siapa namamu?" tanyanya dengan lembut. "M.A. Maya, Pak." Jawabnya terbata-bata. "Maya," kata Bima. "Saya memperhatikanmu sejak saya masuk tadi. Saya melihat keraguan di matamu. Saya melihat hatimu yang ingin melayani, tapi tertahan oleh rasa takut kepada atasanmu." "Betul." Maya hanya bisa mengangguk. Air matanya kini mengalir deras. "Orang sepertimu lah yang seharusnya memimpin," kata Bima. "Orang yang punya empati. Orang yang tidak silau oleh penampilan." Ia menoleh ke arah Pak Haryono. "Haryono, mulai besok, Maya dipromosikan sebagai pelaksana tugas manajer butik ini. Berikan dia pelatihan kepemimpinan terbaik. Saya yakin dia bisa mengembalikan jiwa ke tempat ini." Seluruh ruangan terkesiap. Riana menatap tidak percaya, seolah baru saja disambar petir. Dihina, dipecat, dan sekarang posisinya diberikan kepada seorang junior yang selalu ia pandang sebelah mata, semua dalam 1 hari. Akhirnya, Bima kembali berjalan ke tengah ruangan, berdiri sekali lagi di hadapan Riana yang kini sudah terisak tanpa suara. Palu sang hakim akan segera dijatuhkan. "Dan untuk Anda, Riana Wulandari," kata Bima dengan suara yang dingin dan final, "saya tidak akan memecat Anda begitu saja. Itu terlalu mudah." Ia menatap Riana lekat-lekat. "Mulai detik ini, Anda bukan lagi manajer. Jabatan Anda dicopot. Tapi Anda belum dipecat. Besok, Anda akan datang bekerja seperti biasa. Tapi tugas Anda adalah menjadi petugas kebersihan di lobi utama mal ini. Anda akan membersihkan lantai yang diinjak oleh semua orang yang Anda anggap rendah. Anda akan melakukannya selama 1 bulan penuh, dengan seragam lengkap, di mana semua orang bisa melihat Anda. Jika promosi Maya adalah petir, maka keputusan ini adalah gempa bumi yang meruntuhkan seluruh dunia Riana. Setelah 1 bulan, surat pemecatan Anda akan dikeluarkan secara resmi. Lanjut Bima. Anggap saja ini sebagai pelajaran terakhir dari Wijaya Group. Pelajaran tentang kerendahan hati. Sesuatu yang tidak akan pernah Anda dapatkan dari semua barang mewah yang Anda puja. Bima berbalik, tak lagi memandang Riana yang kini jatuh berlutut di lantai pualam, meraung dalam tangisan histeris yang memilukan. Semua kesombongannya luntur, digantikan oleh kehancuran total. Penghakiman telah selesai. Di depan para stafnya, di depan pelanggan sosialitanya, sang ratu telah dilucuti mahkotanya dan diasingkan dari kerajaannya sendiri dengan cara yang paling memalukan. Setelah Bima Wijoyo dan asistennya meninggalkan butik, udara di dalamnya masih terasa berat dan beku.
Tangisan histeris Riana yang meraung di lantai pualam perlahan mereda menjadi isak tangis yang pilu dan putus asa. Ia tetap berlutut. Gaun mahalnya kini kusut dan ternoda oleh air mata. Sosoknya yang dulu angkuh kini tak lebih dari tumpukan kehancuran. Tidak ada yang berani mendekat. Para staf senior berdiri kaku. Wajah mereka pucat pasi, mencerna nasib yang baru saja menimpa atasan mereka dan gemetar memikirkan nasib mereka sendiri. Para pelanggan sosialita, yang tadinya menikmati drama itu, kini mulai merasa tidak nyaman dan satu persatu menyelinap keluar, membawa gosip terpanas yang akan menjadi santapan lezat di lingkaran mereka selama berminggu-minggu. Satu-satunya orang yang bergerak adalah Pak Haryono. Wajahnya keras seperti batu. Ia berjalan mendekati Riana, bukan dengan simpati, melainkan dengan tatapan dingin seorang eksekutor. Berdiri, perintahnya dengan suara rendah dan tegas. Jangan membuat keributan lebih lanjut. Anda mempermalukan diri sendiri dan seluruh mal. Riana mengangkat wajahnya yang sembab. Matanya memerah dan bengkak. Pak, tolong. Pak, saya mohon. Bisiknya, mencoba meraih secercah harapan. Tidak ada yang bisa menolong Anda. Potong Pak Haryono tanpa ampun. Keputusan Pak Bima adalah final. Sekarang ambil barang-barang pribadi Anda. Ruangan Anda sudah disegel. Ambil apa yang ada di loker Anda dan segera tinggalkan tempat ini. Besok pagi, lapor ke kantor personalia di basement pukul 7 tepat. Jangan terlambat. Setiap kata adalah paku yang ditancapkan ke peti mati karirnya. Dengan tubuh gemetar, dibantu oleh Maya yang akhirnya memberanikan diri mendekat, Riana bangkit. Ia berjalan seperti robot melewati butik yang tadinya adalah kerajaannya. Tatapan para stafnya kini bercampur antara kasihan, takut, dan bahkan ada sedikit rasa puas yang tersembunyi. Ia tidak berani menatap mata mereka. Dalam keheningan yang memekakan telinga, ia mengambil tas tangannya dari loker dan berjalan keluar dari butik, tidak pernah menoleh ke belakang. Perjalanan melewati koridor mal menuju tempat parkir terasa seperti perjalanan menembus neraka. Setiap pasang mata seolah menelanjanginya. Setiap bisikan terasa seperti cambukan. Malam itu, Riana tidak bisa tidur. Apartemen mewahnya yang dulu terasa seperti istana, kini terasa seperti penjara yang dingin. Ia memutar ulang kejadian sore itu berulang kali di kepalanya. Wajah tenang Bima Wijoyo, tawa menghinanya sendiri, tatapan ngeri para pelanggan, dan vonis akhir yang menghancurkan. Kemarahan, penyesalan, dan rasa malu bergejolak dalam dirinya. Ia melempar vas kristal ke dinding, berteriak ke dalam bantal, menangis hingga matanya kering. Semua kontak yang ia banggakan, para sosialita yang ia sebut teman, tidak ada satupun yang menjawab teleponnya. Dalam semalam, ia menjadi paria. Pukul 7 pagi keesokan harinya, dengan mata bengkak dan jiwa yang kosong, Riana memarkir mobil sportnya di area parkir basement, jauh dari area parkir VVIP yang biasa ia gunakan. Ia melapor ke kantor personalia yang pengap. Sebuah dunia yang sangat berbeda dari kantornya yang mewah dengan pemandangan kota. Seorang petugas memberinya satu set seragam berwarna biru tua, kainnya kasar dan berbau disinfektan, beserta sepasang sepatu bot karet. Di ruang ganti yang sempit, ia menanggalkan pakaian desainer terakhir yang ia kenakan, menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita yang menatap balik bukanlah Riana Wulandari sang manajer butik yang glamor. Itu adalah seorang wanita hancur yang dipaksa mengenakan simbol kehinaannya. Saat ia mengenakan seragam itu, setiap potong kain terasa seperti beban yang menekan jiwanya. Tugas pertamanya, seperti yang diperintahkan Bima, adalah lobi utama. Tempat paling ramai, paling terlihat, di mana semua orang yang mengenalnya akan melewatinya. Seorang supervisor tua dengan wajah letih memberinya sebuah troli pembersih yang berisi ember, kain pel, sapu, dan botol-botol cairan pembersih. Area Anda dari pintu masuk utama sampai air mancur di tengah. Pastikan tidak ada noda. Lantainya harus mengilap, katanya tanpa basa-basi. Ia tidak tahu siapa Riana. Baginya Riana hanyalah seorang petugas kebersihan baru. Mendorong troli yang berderit itu keluar dari koridor staf menuju lobi utama adalah hal tersulit yang pernah Riana lakukan seumur hidupnya. Cahaya terang mal terasa menyilaukan.
Suara keramaian terasa memekakan telinga. Dan kemudian, tatapan-tatapan itu dimulai. Staf dari toko lain yang sedang membuka gerai mereka berhenti sejenak. Mata mereka membelalak tak percaya. Mereka berbisik, menunjuk, lalu dengan cepat membuang muka saat Riana balas menatap. Ia bisa merasakan pipinya memanas. Ia menundukkan kepalanya, memfokuskan pandangannya pada lantai pualam yang berkilauan. Lantai yang sama tempat ia jatuh berlutut kemarin. Ia mulai bekerja. Gerakannya kaku dan canggung. Ia menyapu dengan kikuk, mengepel dengan sembarangan. Ia tidak pernah melakukan pekerjaan fisik seperti ini seumur hidupnya. Namun, yang lebih menyakitkan dari punggungnya yang mulai pegal adalah tusukan ribuan mata. Ia adalah tontonan. Hukuman publiknya telah dimulai. Sekitar pukul 10, rombongan sosialita yang kemarin berada di butiknya berjalan melewati lobi. Mereka tertawa dan bercengkerama. Lalu tawa mereka terhenti saat melihat Riana. Mereka berhenti sejenak, saling berpandangan dengan senyum mengejek. Salah satu dari mereka, yang kemarin paling sering memuji Riana, dengan sengaja menjatuhkan secarik tisu ke lantai, tak jauh dari tempat Riana berdiri. UPS, katanya dengan suara dibuat-buat. Lantainya kotor sekali ya. Rombongan itu tertawa kecil lalu berjalan pergi, meninggalkan Riana yang membeku di tempat, dengan tisu kotor tergeletak di lantai sebagai monumen penghinaannya. Air mata mengancam akan tumpah, tetapi ia menahannya. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Dengan tangan gemetar dan rahang yang mengeras, ia berjalan, memungut tisu itu, dan membuangnya ke tempat sampah di trolinya. Setiap langkah terasa seperti menelan serpihan kaca. Ini baru hari pertama. Masih ada 29 hari lagi. Pagi hari setelah badai melanda, butik mewah itu terasa asing. Meskipun lampu kristal tetap berkilauan dan gaun-gaun di manekin masih memancarkan pesona bisu mereka, jiwanya telah hilang. Suasana yang biasanya diisi dengan obrolan ringan penuh percaya diri dan aroma parfum mahal kini digantikan oleh keheningan yang canggung dan ketegangan yang nyata. Para staf senior, yang dipimpin oleh Linda, wanita yang selama ini menjadi tangan kanan dan bayangan setia Riana, bergerak seperti robot. Mereka merapikan pajangan, mengelap permukaan kaca, namun pikiran mereka jelas berada di tempat lain. Mereka berbisik di sudut-sudut, bertukar pandang penuh ketidakpastian. Siapa yang akan memimpin mereka sekarang? Apakah mereka semua akan ikut terseret dalam kejatuhan Riana? Di tengah kekacauan bisu itu, pintu staf terbuka. Maya melangkah masuk. Ia tidak lagi mengenakan seragam juniornya yang sederhana. Hari ini, ia memakai blus putih yang rapi dan celana bahan hitam, pakaian terbaik yang ia miliki. Rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya, meskipun tampak lelah karena kurang tidur, menunjukkan seberkas tekad yang baru. Namun, di balik penampilan profesional itu, jantungnya berdebar kencang. Setiap pasang mata langsung tertuju padanya. Ia bisa merasakan penilaian mereka, keraguan mereka, dan bahkan permusuhan tersembunyi dari beberapa orang. "Selamat pagi," sapanya. Suaranya sedikit bergetar tetapi cukup jelas untuk memecah keheningan. Tidak ada yang menjawab serempak. Hanya beberapa gumaman tak jelas. Linda menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan yang diwarisinya dari Riana. "Lihat siapa yang datang," desis Linda kepada seorang rekan di sebelahnya. Cukup keras untuk didengar Maya. "Sang manajer baru. Cepat sekali naik pangkatnya." Ucapan sinis itu menusuk. Tetapi Maya sudah menduganya. Ia tahu ini tidak akan mudah. Ia menarik napas dalam-dalam, mengabaikan sengatan itu. "Teman-teman, sebelum kita buka, bisakah kita berkumpul sebentar? Hanya 5 menit." Dengan enggan, para staf senior berkumpul di tengah ruangan. Lengan mereka terlipat di dada. Wajah mereka menunjukkan keengganan yang jelas. Mereka membentuk setengah lingkaran di depan Maya, seolah-olah mereka adalah dewan hakim dan Maya adalah terdakwanya. Saya tahu kejadian kemarin mengejutkan bagi kita semua." Maya memulai dengan hati-hati. "Dan saya tahu, saya adalah orang terakhir yang kalian harapkan untuk berdiri di sini. Saya tidak punya pengalaman sebanyak Kak Linda atau yang lainnya. Saya masih harus banyak belajar."
Ia berhenti, menatap setiap wajah satu persatu. Tapi, Pak Bima telah memberikan saya kepercayaan ini, dan saya tidak berniat menyia-nyiakannya. Saya tidak akan mencoba menjadi seperti Bu Riana. Saya tidak bisa. Saya hanya bisa menjadi diri saya sendiri. Lalu apa rencanamu? Potong Linda dengan ketus. Menjual gaun-gaun ini dengan diskon besar-besaran kepada semua orang yang lewat. Maya menggeleng. Bukan. Rencana saya sederhana. Saya ingin kita mengembalikan jiwa ke tempat ini. Saya ingin kita mengingat kembali kenapa kita memilih pekerjaan ini. Bukan hanya untuk menjual barang mahal, tapi untuk membuat orang merasa istimewa. Siapapun mereka. Ia menatap lurus ke mata Linda. Saya tidak meminta kalian untuk menghormati saya sebagai atasan. Saya meminta kalian untuk bekerja sama dengan saya sebagai sebuah tim. Untuk membangun kembali reputasi butik ini menjadi tempat yang hangat dan ramah. Itu saja. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada kata-kata dukungan. Mereka hanya menatapnya dalam diam, mencerna kata-katanya. Maya tahu ia belum memenangkan hati mereka, tetapi setidaknya, ia telah menanamkan benih gagasan yang berbeda. Sementara itu, di puncak Menara Wijaya Tower, Bima Wijoyo sedang menatap pemandangan kota dari jendela kantornya yang megah. Di tangannya ada secangkir kopi hitam. Di hadapannya, Pak Haryono berdiri dengan kepala sedikit tertunduk. Bagaimana situasi di mal pagi ini? Tanya Bima tanpa menoleh. Sudah terkendali, Pak. Lapor Haryono. Riana Wulandari sudah mulai bertugas di lobi. Dan Nona Maya sudah mengambil alih butik. Bima mengangguk. Saya tidak menikmati apa yang harus saya lakukan kemarin, Haryono. Menghancurkan karir seseorang bukanlah hal yang saya banggakan. Tapi kanker harus diangkat sebelum menyebar ke seluruh tubuh. Arogansi adalah kanker dalam industri pelayanan. Saya mengerti, Pak. Ini menjadi pelajaran keras bagi kami semua, kata Haryono. Pastikan Maya mendapatkan semua dukungan yang ia butuhkan, lanjut Bima. Beri dia mentor. Kirim dia ke pelatihan terbaik. Saya tidak memberinya posisi itu sebagai hadiah, tapi sebagai ujian. Saya ingin tahu apakah Mutiara bisa bersinar di bawah tekanan. Karena perusahaan ini tidak dibangun oleh para penjual yang hebat, tapi oleh orang-orang yang berkarakter. Kembali ke butik. Pintu kaca terbuka dan pelanggan pertama hari itu masuk. Ia adalah seorang wanita parubaya, mungkin seorang guru atau pegawai kantor. Penampilannya sederhana dan rapi. Ia tampak ragu-ragu, matanya bergerak liar melihat label-label harga, jelas merasa sedikit terintimidasi. Staf senior, termasuk Linda, secara refleks mengabaikannya, membalikan badan dan berpura-pura sibuk. Itu adalah insting yang telah ditanamkan Riana. Jangan buang waktu untuk jendela pembeli. Namun, Maya melihatnya. Ia melihat keraguan di mata wanita itu. Keraguan yang sama yang ia rasakan setiap hari. Tanpa berpikir dua kali, Maya melangkah maju dengan senyum tulus di wajahnya. Selamat pagi, Ibu. Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Sapanya dengan ramah. Wanita itu tampak terkejut karena disambut dengan hangat. Oh tidak, terima kasih. Saya hanya lihat-lihat saja. Tentu saja, silakan, kata Maya. Jangan ragu. Lihatlah sepuasnya. Kalau ada yang ibu suka dan ingin dicoba, panggil saya saja. Nama saya Maya. Maya tidak membuntutinya. Ia memberinya ruang, namun tetap berada dalam jangkauan. Setelah beberapa menit, wanita itu memberanikan diri untuk menyentuh sebuah syal sutra yang indah. Maya mendekat dengan lembut. Itu pilihan yang bagus, Bu. Warnanya akan sangat cocok dengan Ibu. Interaksi itu berlangsung selama hampir 20 menit. Maya dengan sabar menunjukkan beberapa pilihan, menjelaskan bahan, bahkan memberikan tips cara memakainya. Pada akhirnya, wanita itu memutuskan untuk membeli syal tersebut. Itu bukan barang yang paling mahal, hanya sebagian kecil dari harga gaun termurah di sana. Tapi saat ia pergi ke kasir, wajahnya berseri-seri. Terima kasih banyak, Mbak Maya.
Ini pertama kalinya saya berani masuk ke toko semahal ini. Dan ternyata pelayanannya sangat menyenangkan. Katanya tulus. Dari sudut ruangan, Linda dan staf lainnya menyaksikan seluruh adegan itu. Mereka melihat kepuasan murni di wajah pelanggan tersebut. Bukan kepuasan karena berhasil mendapatkan barang mewah, tapi kepuasan karena telah dilayani dengan baik dan dihargai sebagai seorang manusia. Untuk pertama kalinya, sebuah keraguan muncul di benak Linda. Mungkin cara kerja mereka selama ini memang salah. Setelah pelanggan itu pergi, Maya kembali ke tengah ruangan. Ia tidak mengatakan apa-apa kepada staf lainnya. Ia hanya tersenyum kecil. Kemenangan pertamanya mungkin kecil, hanya sebuah syal sutra. Tapi ia tahu, ia telah berhasil menjual sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah pengalaman yang baik. Jalan di depannya masih panjang dan terjal, tetapi hari ini, ia telah mengambil langkah pertama yang benar. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan dua realitas yang kontras terbentuk di dalam mal megah milik Wijaya Group. Di satu sisi, ada dunia Riana Wulandari, dunia yang menyusut menjadi sebatas lantai pualam dingin, bau disinfektan yang menusuk, dan gema langkah kaki orang-orang yang melewatinya dengan tatapan kasihan atau cemoohan. Di sisi lain, ada dunia butik mewah yang, di bawah kepemimpinan Maya, perlahan mulai menemukan kembali cahayanya, bukan melalui kemewahan yang dingin, melainkan melalui kehangatan yang tulus. Bagi Riana, setiap hari adalah pertempuran melawan egonya sendiri. Minggu pertama adalah yang terberat. Ia masih mencoba mempertahankan sisa-sisa kesombongannya, bekerja dengan kepala tertunduk, menghindari kontak mata, dan mengutuk nasibnya dalam diam. Setiap kali ia melihat mantan kolega atau pelanggan sosialitanya dari kejauhan, ia merasakan gelombang rasa malu yang membakar. Mobil sportnya yang terparkir di basement staff terasa seperti sebuah ironi yang menyakitkan. Makanan yang ia makan saat istirahat di kantin karyawan yang ramai terasa hambar. Ia hidup dalam mimpi buruk ciptaannya sendiri. Namun, memasuki minggu kedua, sesuatu mulai bergeser. Bukan karena pekerjaannya menjadi lebih mudah, punggungnya sakit dan tangannya kapalan, tetapi karena ia mulai benar-benar melihat. Untuk pertama kalinya, ia memperhatikan para petugas kebersihan lain yang bekerja di sekelilingnya. Ia melihat Pak Tarno, pria parubaya yang selalu tersenyum dan menyapanya setiap pagi, meskipun Riana tidak pernah membalasnya. Ia mendengar Ibu Siti, seorang janda yang bekerja lembur untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Mereka tidak mengeluh. Mereka bekerja dengan tekun, menemukan kebanggaan dalam tugas mereka yang seringkali tidak terlihat. Mereka saling berbagi bekal makan siang dan tertawa bersama saat istirahat. Mereka memiliki komunitas, sesuatu yang tidak pernah Riana miliki di antara lingkaran sosialitanya yang palsu. Suatu sore, saat ia sedang mengelap tumpahan kopi di dekat sebuah kafe, seorang anak kecil tanpa sengaja menabrak embernya, menumpahkan air kotor ke sepatunya. Sebelum Riana sempat bereaksi, ibu dari anak itu langsung membentak anaknya dan kemudian menatap Riana dengan tatapan jijik. "Maaf ya," katanya dengan nada yang sama sekali tidak terdengar menyesal, seolah Riana adalah bagian dari lantai yang kotor. Di masa lalunya, Riana mungkin akan membalas dengan tatapan tajam. Tapi hari ini, ia hanya menatap ibu itu, lalu pada anak yang ketakutan itu, dan ia melihat bayangan dirinya sendiri, seseorang yang begitu cepat menghakimi orang lain berdasarkan status dan penampilan. Tanpa berkata apa-apa, ia hanya tersenyum tipis pada anak itu, mengambil kain pelnya, dan mulai membersihkan kekacauan itu. Untuk pertama kalinya, rasa malu yang ia rasakan bukan karena pekerjaannya, tetapi karena dirinya yang dulu. Sementara itu, di dalam butik, sebuah revolusi kecil sedang terjadi. Kepemimpinan Maya yang lembut namun konsisten mulai membuahkan hasil. Setelah insiden dengan pelanggan Shal Sutra, Linda dan beberapa staf senior lainnya mulai melihat Maya dengan cara yang berbeda. Mereka melihat penjualan harian, meskipun tidak langsung meroket, menunjukkan tren positif yang stabil. Lebih penting lagi, mereka melihat perubahan pada tipe pelanggan yang datang. Tidak hanya para sosialita, tetapi juga para profesional muda, turis, dan bahkan keluarga yang tadinya hanya berani melihat dari luar, kini mulai masuk.
Mereka datang karena mendengar dari mulut ke mulut bahwa butik yang tadinya terasa angker itu kini menjadi tempat yang ramah. Maya memperkenalkan beberapa perubahan kecil namun berdampak besar. Ia memulai briefing pagi bukan dengan target penjualan, tetapi dengan cerita pelanggan hari ini, di mana para staf berbagi pengalaman positif. Ia mendorong mereka untuk tidak hanya menjual gaun, tetapi untuk menjadi konsultan gaya pribadi, membantu pelanggan menemukan apa yang benar-benar mereka butuhkan, bahkan jika itu berarti merekomendasikan barang yang lebih murah. Suatu hari, seorang pelanggan VVIP lama, seorang wanita yang dikenal sangat sulit dan merupakan teman dekat Riana, datang ke butik. Ia berjalan masuk dengan angkuh, jelas mencari-cari kesalahan. Linda, dengan insting lamanya, bersiap untuk menghadapinya dengan sikap defensif. Namun, Maya mencegatnya lebih dulu. Ia menyambut wanita itu dengan senyum hangat. "Selamat datang kembali, Ibu. Kami senang sekali melihat Ibu lagi." Wanita itu mendengus. "Saya dengar tempat ini sudah banyak berubah. Manajernya sekarang anak kemarin sore, ya?" Alih-alih tersinggung, Maya tertawa kecil. "Betul sekali, Bu. Saya masih belajar. Justru karena itu, saya akan sangat menghargai masukan dari pelanggan setia seperti Ibu. Apa ada yang bisa kami perbaiki agar kunjungan Ibu lebih menyenangkan?" Pendekatan yang jujur dan rendah hati itu melucuti senjata wanita tersebut. Ia terdiam sejenak, lalu mulai melihat-lihat. Sepanjang kunjungannya, Maya melayaninya secara pribadi, tidak dengan sanjungan palsu, tetapi dengan pengetahuan produk yang mendalam dan ketulusan. Pada akhirnya, wanita itu tidak hanya membeli sebuah gaun, tetapi juga mengakui, "Pelayananmu tidak buruk, berbeda dari Riana, tapi tidak buruk." Pujian kecil itu terasa seperti kemenangan besar bagi seluruh tim. Linda, yang menyaksikan semuanya, akhirnya mendatangi Maya di penghujung hari. "Maya," katanya. Suaranya terdengar tulus untuk pertama kalinya. "Maafkan sikapku selama ini. Aku salah menilaimu. Caramu bekerja, kau benar-benar mengembalikan jiwa ke tempat ini." Momen itu adalah titik balik. Perlawanan internal telah runtuh. Dengan dukungan penuh dari timnya, energi Maya semakin berlipat ganda. Butik itu bukan lagi sekadar toko, melainkan sebuah komunitas kecil yang dibangun di atas fondasi rasa hormat, filosofi yang selalu diinginkan oleh Bima Wijoyo. Perubahan itu nyata, dan kabar tentang butik yang terlahir kembali itu mulai menyebar ke seluruh penjuru mal, bahkan sampai ke telinga sang pemilik di puncak Menara Wijaya Tower. Hari ke-30 tiba seperti fajar setelah malam yang panjang. Bagi Riana, bulan itu terasa seperti seumur hidup. Ia memulai harinya sama seperti 29 hari sebelumnya, mengenakan seragam biru tua yang kini terasa seperti kulit kedua, mendorong troli pembersih yang deritnya sudah begitu ia kenal, dan menyapa lantai pualam lobi utama yang berkilauan di bawah cahaya pagi. Namun, sesuatu telah berubah secara fundamental di dalam dirinya. Pagi itu, saat ia berpapasan dengan Pak Tarno, ia tidak lagi menunduk. Ia tersenyum tulus. "Selamat pagi, Pak. Semangat ya?" Sapanya. Pria paruh baya itu terkejut sejenak, lalu balas tersenyum lebar. "Pagi juga, Neng Riana. Pasti semangat." Balasnya. Interaksi kecil itu terasa hangat, sebuah koneksi manusiawi yang tulus, sesuatu yang tidak pernah ia hargai sebelumnya. Ia telah menyelesaikan tugasnya di lobi dan sedang membersihkan area dekat eskalator saat jam istirahat tiba. Di kantin karyawan, ia duduk di meja yang sama dengan Ibu Siti dan beberapa petugas kebersihan lainnya. Mereka berbagi cerita tentang anak-anak mereka, tentang cicilan yang harus dibayar, tentang mimpi-mimpi kecil mereka. Riana lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ia belajar tentang kehidupan yang jauh dari kemewahan, tentang perjuangan yang nyata, dan tentang kekuatan yang ditemukan dalam kebersamaan. Ia tidak lagi merasa jijik atau lebih superior. Ia merasa menjadi bagian dari sesuatu. Saat shiftnya akan berakhir, ketika ia sedang mengembalikan trolinya ke ruang perlengkapan, sebuah suara yang familiar memanggilnya. "Riana Wulandari." Ia berbalik dan melihat Pak Haryono berdiri di ujung koridor.
Wajah manajer mal itu tidak lagi sedingin es seperti sebulan yang lalu. Ekspresinya netral, profesional. Pak Bima Wijoyo ingin bertemu dengan Anda. Di kantornya. Jantung Riana berdebar kencang. Inilah saatnya. Hari penghakiman terakhir. Ia mengangguk pelan. Tenggorokannya terasa kering. Perjalanan menuju lift eksekutif terasa surreal. Ia masih mengenakan seragam kebersihannya. Sepatu bot karetnya terasa berat di lantai marmer koridor kantor yang senyap. Beberapa karyawan berdasi menatapnya dengan rasa ingin tahu, berbisik di belakang punggungnya. Tapi kali ini, Riana tidak merasakan sengatan rasa malu yang sama. Ia mengangkat kepalanya sedikit lebih tinggi. Seragam ini adalah pengingat akan pelajarannya, bukan lagi simbol kehinaannya. Pintu kantor Bima Wijoyo terbuka. Ruangan itu luas dan dipenuhi cahaya, dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Di belakang meja kayu mahoni yang besar, Bima duduk dengan tenang. Dan yang mengejutkan Riana, di salah satu kursi di depan meja, duduklah Maya. Maya tampak profesional dan percaya diri dalam balutan blazer yang elegan. Ia menatap Riana dengan ekspresi yang sulit dibaca, campuran antara simpati dan ketegasan. "Silakan duduk, Riana," kata Bima. Suaranya tenang seperti biasa. Dengan gerakan kaku, Riana duduk di kursi di sebelah Maya. Ia bisa mencium aroma samar disinfektan dari seragamnya sendiri, kontras dengan aroma kopi mahal di ruangan itu. Bima pertama-tama menoleh ke arah Maya. "Maya, saya sudah melihat laporan bulanan dari butik. Penjualan naik 20%. Tapi yang lebih penting, keluhan pelanggan nol, dan surat pujian yang masuk memecahkan rekor. Anda tidak hanya menjual produk, Anda telah menciptakan sebuah lingkungan yang dihargai oleh pelanggan dan juga oleh tim Anda. Selamat. Posisi manajer butik secara permanen menjadi milik Anda." Wajah Maya berseri-seri. "Terima kasih banyak, Pak. Saya tidak akan bisa melakukannya tanpa tim saya." Bima mengangguk puas. Lalu tatapannya beralih ke Riana. Tatapan itu tajam, menembus langsung ke dalam jiwanya. "Dan Anda, Riana, 30 hari telah berlalu. Saya hanya punya satu pertanyaan untuk Anda. Apa yang telah Anda pelajari?" Keheningan menyelimuti ruangan. Riana menatap tangannya yang kini sedikit kasar. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat kepalanya untuk menatap langsung ke mata Bima Wijoyo. Tidak ada air mata, tidak ada permohonan. Hanya ada kejujuran yang rapuh. "Saya belajar bahwa saya buta, Pak." Ia memulai, suaranya pelan namun mantap. "Saya dibutakan oleh label harga, oleh merek, oleh status. Saya menilai-nilai seorang manusia dari apa yang mereka kenakan atau kendarai. Saya belajar dari Pak Tarno bahwa senyuman tulus di pagi hari lebih berharga daripada diskon VVIP manapun. Saya belajar dari Ibu Siti bahwa kerja keras untuk keluarga adalah kemewahan yang sejati." Ia berhenti sejenak, lalu menoleh pada Maya. "Dan saya belajar dari Maya, bahwa kerendahan hati dan ketulusan adalah kunci untuk menyentuh hati orang lain, bukan arogansi. Saya salah menilainya. Sama seperti saya salah menilai Bapak. Saya menghina Bapak bukan karena penampilan Bapak, tapi karena kesombongan di dalam diri saya sendiri. Saya telah mempermalukan perusahaan ini, dan saya telah mempermalukan diri saya sendiri." Ia kembali menatap Bima. "Apapun keputusan Bapak setelah ini, entah itu pemecatan atau hal lain, saya akan menerimanya. Karena pelajaran yang saya dapatkan di lantai mal itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa saya beli." Bima Wijoyo bersandar di kursinya, mengamati Riana dalam diam untuk waktu yang lama. Akhirnya, seulas senyum tipis yang langka tersungging di bibirnya. "Hukuman Anda bukan untuk menghancurkan Anda, Riana. Itu untuk membangunkan Anda," kata Bima. "Saya selalu melihat potensi dalam diri Anda. Anda cerdas. Anda punya selera yang bagus. Tapi semua itu terkubur di bawah lapisan kesombongan yang tebal. Lapisan itu sekarang sudah terkikis." Ia melanjutkan, "Posisi manajer butik tidak akan kembali pada Anda. Maya telah membuktikan bahwa posisi itu adalah miliknya. Namun, membuang bakat adalah sebuah pemborosan.
Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Bima mendorong sebuah map di atas meja ke arahnya. Ini adalah tawaran untuk posisi junior di Departemen Pengadaan dan Merchandising. Anda akan mulai dari nol. Jauh dari sorotan, jauh dari pelanggan. Anda akan belajar tentang bisnis ini dari akarnya. Ini adalah masa percobaan selama 6 bulan. Ambil atau tinggalkan. Air mata akhirnya mengalir di pipi Riana. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kelegaan yang luar biasa. Ia bahkan tidak perlu membuka map itu. Saya terima, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bisiknya. Suaranya bergetar. Ia berdiri, dan sebelum pergi, ia berbalik menghadap Maya. Selamat, Maya. Kamu pantas mendapatkannya. Maya berdiri dan tersenyum tulus. Terima kasih, Riana. Semoga berhasil. Jabat tangan di antara mereka terasa sedikit canggung, tetapi nyata. Itu adalah jabat tangan antara dua orang yang telah melalui perjalanan luar biasa, yang dimulai dengan penghinaan dan diakhiri dengan rasa hormat yang baru ditemukan. 6 bulan kemudian, butik di bawah kepemimpinan Maya menjadi permata di Wijaya Mall, terkenal dengan pelayanannya yang personal dan atmosfernya yang hangat. Maya sendiri telah menjadi mentor bagi banyak staf junior, memastikan tidak ada yang merasakan pengalaman buruk seperti yang pernah ia alami. Di salah satu kantor di lantai yang berbeda, Riana bekerja dengan tekun di depan komputernya, dikelilingi oleh sampel kain dan data penjualan. Ia lebih pendiam, lebih teliti, dan lebih dihormati oleh rekan-rekannya karena etos kerjanya, bukan karena penampilannya. Sesekali, saat makan siang di kantin, ia akan duduk bersama Pak Tarno dan Ibu Siti, tertawa mendengar cerita mereka. Jalan di depannya masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa berjalan di arah yang benar. Dari jendela kantornya yang tinggi, Bima Wijoyo terkadang menatap ke bawah pada keramaian mal miliknya. Ia tidak hanya melihat transaksi jual-beli. Ia melihat sebuah ekosistem kehidupan, di mana setiap orang memiliki perannya masing-masing. Ia tersenyum. Perusahaannya tidak hanya menjual kemewahan. Ia percaya pada nilai sejati seorang manusia. Dan hari itu, ia telah membuktikan bahwa nilai tersebut, terkadang, dapat ditemukan kembali di tempat yang paling tidak terduga sekalipun.